Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di perkuliahan pengantar manajemen. Sekarang kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-6. Kita lanjut ke pertemuan ke-6 dengan materi pembuatan keputusan. Oke. Sebelum kita lanjut tentang apa itu pembuatan keputusan, secara umum bahwa pembuatan keputusan itu dibuat atas dasar kesepakatan ya. Kesepakatannya ini bisa dilakukan oleh karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, ataupun atasan dengan atasan. Ya. Pembuatan keputusan dapat diartikan bahwa suatu proses yang melalui serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Nah, di dalam kegiatan pembuatan keputusan ini ada hal yang memainkan peranan penting, ya, terutama bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan. Jadi kembali lagi kepada fungsi dari perencanaan, ya. Jadi keputusan akan dibuat tepat atau enggaknya kalau misalkan perencanaannya matang, ya. Ada kemungkinan besar juga keputusannya yang akan dibuat nanti di akhir itu akan berjalan juga dengan lancar, ya, atau baik di akhirnya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui secara umum bahwa pengambilan keputusan itu atau decision making, ya, kalau bahasa Inggrisnya, itu merupakan salah satu hal penting di dalam proses manajemen, ya, dan tidak terlepas dari adanya perencanaan juga yang matang. Nah, selanjutnya apa saja sih tipe-tipe dari keputusan itu sendiri, ya? Di sini ada beberapa tipe-tipe dari keputusan, ya. Yang pertama itu tipe keputusan yang diprogram, dan yang kedua tipe keputusan yang tidak diprogram. Nah, apa yang mendasari atau yang dapat dijelaskan dari tipe yang pertama, yaitu diprogram. Nah, tipe diprogram itu maksudnya adalah keputusan-keputusan rutin dan berulang organisasi mengembangkan proses-proses khusus bagi penanganannya, ya. Nah, di sini ada dua metode yang digunakan dalam pembuatan keputusan, yaitu metode tradisional dan juga metode modern. Nah, yang kita bedah satu-satu. Yang pertama dari metode tradisional terlebih dahulu, ya. Di sini ada kebiasaan, ya. Nomor satu kebiasaan, yang kedua kegiatan rutin dan prosedur-prosedur, dan yang prosedur pengoperasian standar. Yang ketiga struktur organisasi, pengharapan umum, sistem tujuan saluran informasi yang disusun dengan baik. Nah, di sini metode tradisional ini masih beberapa kesempatan kita temukan, ya, di mana teknik pengambilan keputusan itu yang pertama sesuai dengan kebiasaan. Bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan sesuai dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, atau mungkin sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin sebelumnya. Nah, itu sesuai dengan kebiasaan ataupun juga tradisi dari perusahaan itu. Yang kedua, kegiatan rutin dari menggunakan prosedur-prosedur. Nah, biasanya selalu ada rapat evaluasi, ya, di akhir dari pencapaian atau penyampaian dari suatu kegiatan apapun itu, ya, di dalam perusahaan. Jadi disesuaikan dengan prosedur-prosedur yang telah berlaku di perusahaan tersebut. Yang ketiga, struktur organisasi, pengharapan umum, sistem tujuan, dan juga saluran informasi disusun secara baik. Tentu saja dengan tujuan dari pengambilan keputusan ini dikhususkan juga bagaimana cara menyampaikan informasi yang jelas dengan tujuan-tujuan yang disusun secara baik, ya, maka akan menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat juga. Nah, lawan dari tradisional itu ternyata ada, ya, yaitu pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan yang modern. Nah, yang modern ini ada dua metode atau dua teknik, ya. Yang pertama teknik-teknik riset operasi, ya, analisa matematis, dan juga model-model simulasi komputer. Yang kedua pengolahan data secara elektronik, ya. Kalau yang tadi metode tradisional itu lebih kepada kebiasaan yang secara berulang yang dilakukan oleh pemimpin ataupun pengambil keputusan, itu masih menggunakan cara-cara lama, ya, tidak menggunakan atau tidak berbasis pada IT yang sekarang sedang banyak digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini
ternyata bisa teknik mengambil keputusan itu diambil secara riset operasi, ya, mengambil secara analisa matematis, model-model simulasi komputer. Jadi bisa menggunakan juga yang namanya data survei, yang menggunakan data statistik menggunakan mungkin SPSS dan sebagainya yang berbasis kepada komputer. Yang kedua, pengolahan datanya juga bersifat elektronik. Kalau mungkin dulu kita masih menggunakan pembukuan manual gitu, tapi dengan adanya komputer, dengan adanya berbasis IT, kita bisa menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel dan sebagainya, dengan menggunakan software yang sekarang sudah mempermudah kehidupan kita, mempermudah kinerja kita, kerja kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Yang kedua yaitu tentang keputusan yang tidak terprogram. Nah, apa yang dimaksud dengan keputusan yang tidak terprogram? Keputusan yang tidak terprogram di sini keputusan yang sekali pakai atau kebijaksanaan disusun tidak sehat dan juga ditangani dengan proses pemecahan masalah yang umum. Nah, ada juga teknik yang digunakan yaitu masih dalam lingkup tradisional dan modern. Yang pertama, lingkup tradisional yaitu yang pertama kebijaksanaan institusi dan kreativitas, yang kedua masih menggunakan metode trial and error atau coba-coba, dan yang ketiga seleksi dan latihan para pelaksananya. Nah, secara tradisional juga masih menggunakan kreativitas dari pemimpinnya atau stakeholder yang ada di suatu perusahaan tersebut. Jadi tidak berbasis IT dan tidak berbasis komputer, masih menggunakan kebijaksanaan institusi dan kreativitas dari pimpinan perusahaan tersebut. Yang nomor dua juga masih coba-coba, ya, dengan metodenya belum memiliki standarisasi yang baku gitu, jadi masih menggunakan standar-standar yang mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, seleksi dan latihan yang dilakukan oleh para pelaksana, ya, masih menggunakan seleksi, ya, entah itu juga dalam rekrutmen pegawai disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan juga adanya latihan-latihan yang dilakukan untuk pengembangan SDM dan sebagainya. Nah, lawannya yaitu juga modern, ya, tidak di sini juga tidak berbeda jauh dengan yang diprogram. Yang tidak diprogram pun teknik pemecahan masalahnya yang diterapkan yaitu secara modern. Yang pertama, latihan membuat keputusan. Yang kedua, penyusunan program-program komputer secara heuristik. Nah, jadi menggunakan metode yang modern itu juga bisa dilakukan dengan cara latihan dalam membuat keputusan, ya. Walaupun memang nggak terlalu beda dengan tradisional, tapi dalam pengambilan keputusan ini juga berdasarkan data dan berdasarkan hasil dari model-model matematis gitu. Jadi tidak serta-merta mengambil metodenya secara acak, tapi memang datanya sudah sesuai dengan hitung-hitungan dari matematis ataupun yang sudah terkomputerisasi. Oke, next, yang selanjutnya. Keputusan juga dapat dibedakan antara keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, risiko, dan juga ketidakpastian. Nah, di sini ada 3 komponen utama yang melingkupi kondisi kepastian, risiko, dan juga ketidakpastian. Yang pertama yaitu dalam kondisi kepastian, ya, terlebih dahulu kepastian, ya. Atau bahasa Inggrisnya yaitu certainty. Nah, di sini diartikan sebagai manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena tersedia informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi seorang manajer itu bisa tahu nanti kebutuhan di masa depan atau keperluan nanti di masa depan yang harus dilengkapi, ya, itu apa saja. Nah, itu juga dapat diinformasikan, dapat diukur secara akurat, dan dapat diambil dasar keputusannya kalau misalkan sudah dianalisa terlebih dahulu. Yang nomor 2, dalam kondisi risiko, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu risk. Manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil, tetapi informasi lengkap dan tidak tersedia. Jadi
seorang pemimpin itu juga tidak hanya mampu mengendalikan perusahaan dengan baik, ya, dapat bersosialisasi dengan karyawan dan juga dapat menjalankan roda perekonomian perusahaan juga dengan baik juga, tapi bisa juga mengambil resiko dan mengambil keputusan yang tidak populis atau tidak populer, ya. Misalkan ya pengambilan keputusannya itu out of the box, ya, di luar kebiasaan. Nah, itu juga diperlukan, ya. Karena memang dengan kondisi saat ini, ya, apalagi sekarang mungkin trennya sedang banyak perusahaan-perusahaan yang produksinya turun, ya, tidak mendapatkan income yang bagus. Itu kebijakan-kebijakannya itu juga dari pimpinan itu terkadang juga diambil yang kurang bisa dibilang kita melihatnya kurang tepat nih, padahal ada di balik itu nanti dampaknya, ya, kita belum tahu pengambilan keputusannya baik atau enggaknya, tapi kalau belum dicoba ya kita tidak akan pernah tahu. Mungkin di mata orang tidak populis atau tidak populer, tapi nanti ada hasilnya yang di akhirnya nanti akan bisa diambil sisi baiknya. Yang ketiga, dalam kondisi ketidakpastian, ya, atau uncertainty. Dalam kondisi ketidakpastian, manajer tidak mengetahui kemungkinan hasil-hasilnya. Pada umumnya menyangkut keputusan secara kritis dan paling menarik, ya. Jadi manajer juga perlu pengambilan keputusannya itu suatu hal yang tidak pasti nih. Jadi memperkirakan, misalkan kampus ini kan belum tentu kita tahu, ya, kapan akan dibukanya, karena pemerintah juga belum ada lampu hijau yang tentang kepastian kapan dimulainya tatap muka. Nah, sebagai seorang manajer atau pimpinan kampus, bagaimana nih untuk mengambil solusi, ya, untuk bisa tetap berjalan perkuliahan ini, ya. Nah, bisa diadakan dengan metode pembelajaran daring, ya, daring juga tatap muka digabung, ya, atau istilahnya juga pembelajaran blended, ya. Jadi bisa nanti dikondisikan, ya, untuk saat ini mungkin tatap muka belum bisa maksimal, ya, jadi dibuat sebuah video pembelajaran terlebih dahulu. Nah, mahasiswanya akan belajar di rumah. Nah, lalu nanti kalau sudah sedikit demi sedikit bisa tatap muka, jadi nanti akan pembelajarannya itu dicampur atau digabung, dimix, ya, dengan tatap muka setengah semester dan selanjutnya nanti daring ataupun sebaliknya, ya. Seperti itu. Jadi dengan kondisi yang tidak pasti ini, manajer juga harus pandai dalam mengambil keputusan. Nah, apa saja sih proses-proses yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan, ya, terutama oleh seorang manajer? Di sini ada 7 poin utama, ya, yang harus diketahui. Yang pertama yaitu adanya identifikasi dan diagnosa masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Dan yang keenam, implementasi keputusan. Yang ketujuh, evaluasi dan hasil dari keputusan. Nah, 7 poin ini merupakan salah satu faktor yang sangat amat dibutuhkan di dalam proses pengambilan keputusan. Ya, salah satunya yaitu bagaimana cara mendiagnosa masalah atau mengidentifikasi permasalahan. Ya, jadi terkadang kita melihat permasalahan di lapangan itu secara kasat mata itu belum tahu, ya, permasalahan yang terjadi hanya efek dari permasalahan yang ada, tapi dampaknya secara jangka panjangnya kita tidak tahu kalau belum kita bisa mendiagnosa atau mengambil nanti hipotesa dari permasalahan tersebut. Nah, yang kedua juga setelah kita mengambil data dan mendiagnosa permasalahannya atau nanti membuat hipotesanya, perlu juga data-data pendukung, ya, bagaimana caranya mengumpulkan data, ya, secara aktual, lalu juga dianalisa, ya, seberapa besar nanti dampaknya yang akan ditimbulkan misalkan permasalahan COVID ini, ya, baik di di dalam dunia pendidikan ataupun juga di lini pekerjaan yang lain. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Nah, setelah kita membuat diagnosa masalah, mengumpulkan data, nah, bagaimana alternatifnya nanti, ya, yang akan dijadikan solusi.
ya, untuk bisa tetap berjalan, baik itu pekerjaan ataupun pendidikan dan sebagainya, itu tetap bisa dilakukan dengan kondisi saat ini. Kita bekerja berdampingan terhadap virus ini ya, walaupun dibilang nanti eranya sudah menjadi new normal, tapi kita juga belum 100% normal seperti yang sedia kala atau sebelum pandemi. Yang keempat, setelah pengembangan dari alternatif kita temukan, yang selanjutnya dievaluasi nih alternatifnya. Pasti kalau membuat alternatif itu nggak cuma satu ya, lebih dari satu. Nah, nanti dievaluasi alternatif mana yang menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan atau bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Yang kelima, pemilihan alternatif yang terbaik. Ya, setelah dikembangkan alternatifnya, dievaluasi dan mana yang kita akan seleksi menjadi alternatif terbaik. Yang keenam yaitu implementasi dari keputusan. Ya, setelah didapatkan alternatif terbaik, bagaimana cara mengimplementasikannya? Ya, implementasikan dari pemilihan alternatif yang terbaik. Yang ketujuh atau yang terakhir, evaluasi dari hasil keputusan. Nah, setelah diimplementasikan, nanti dievaluasi ya, bagaimana kebijakan dengan pembelajaran tatap muka dan juga misalkan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, mana yang lebih efisien dan efektif untuk mendukung pembelajaran di era pandemi ini? Ya, misalkan lebih efektif yang daring ya, baru nanti pas ada instruksi dari pemerintah untuk membuka lagi pembelajaran tatap muka, baru sedikit banyak akan kembali ke masa atau ke pembelajaran tatap muka yang nanti juga ditambahkan dengan materi-materi yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, selanjutnya apa saja sih yang menjadi keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan ya? Selain seorang manajer atau pimpinan dalam mengambil keputusan, juga di level bawah atau yang level terendah dalam suatu lini pekerjaan, yaitu karyawan ataupun misalkan para pekerja itu juga bisa dalam mengambil keputusan ya. Nah, di sini keputusan yang diambil yaitu para manajer akan menjadi sulit untuk membuat keputusan tanpa melibatkan para karyawan atau bawahan. Bantuan para bawahan dapat terjadi setiap tahap proses pembuatan keputusan. Jadi tentu saja manajer itu dalam mengambil keputusan tidak independen atau tidak sendiri dia mengambil keputusan tanpa ada koordinasi. Perlukan koordinasi yang baik ya. Bagaimana kalau nanti saya membuat kebijakan A, untuk dampaknya nanti gimana untuk bawahan saya gitu kan. Kalau tidak ada koordinasi terlebih dahulu, otomatis kan rambut boleh sama tapi pikiran orang kan beda-beda gitu kan. Intinya kita juga harus koordinasi ya, menurut kita baik belum tentu menurut bawahan juga baik. Nah, jadi itu diperlukan yang namanya koordinasi terlebih dahulu. Nah, ada juga setelah mengikuti tahap koordinasi ya, ternyata ada juga kebaikan dan kelemahan dalam pembuatan keputusan, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan bawahan untuk mengambil suatu keputusan. Ya, di sini pembuatan keputusan yang dibuat secara berkelompok ataupun juga secara bersama-sama. Ya. Yang pertama, kebaikannya ada 4 poin yang menjadi nomor satunya, yaitu memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar. Yang kedua, mempunyai kerangka-kerangka pandangan yang lebih lebar. Yang ketiga, lebih dapat menerima risiko dibanding pembuatan keputusan individual. Yang keempat, dalam pengembangan alternatif memungkinkan pencarian lebih luas dan berbagai bidang fungsional organisasi. Tentunya kebaikannya atau keunggulannya dari pengambilan keputusan secara bersama-sama atau berkelompok akan menambah khasanah keilmuan atau menambah wawasan baru dan juga menambah informasi baru dari beberapa tanggapan ataupun ide masukan dari tiap-tiap individu yang ada di kelompok tersebut. Jadi tidak hanya satu pandangan ya untuk dapat mengambil keputusan. Misalkan manajer aja, berarti kan hanya sesuai dengan kehendak manajer atau sesuai dengan ide gagasan manajer saja, tapi tidak ada masukan dari pihak lain. Tapi kalau
secara berkelompok ataupun dari bawahan mengambil keputusan, itu akan menjadi banyak masukan-masukan yang nanti di akhir akan dibuatkan suatu pengambilan keputusan yang final yang dengan baik gitu kan, karena banyak masukan-masukan dari teman-teman sekelompoknya. Nah, yang menjadi masukan yang lain yaitu bagaimana secara fungsi organisasi juga dapat mengembangkan alternatif dalam pengambilan keputusan. Tidak misalkan mentok di A, nanti ada tujuan atau ada alternatif lain yang bisa diambil gitu. Jadi perlunya koordinasi dengan bawahan, berarti dengan adanya bawahan itu juga berarti bisa ada masukan gitu. Mungkin sebelum dia kerja di tempat itu, dia juga kerja di tempat lain, atau mungkin background pendidikannya juga mendukung dengan lini pekerjaan yang sedang digelutinya, atau misalkan ada skill khusus atau skill tambahan yang mungkin tidak dimiliki oleh manajer tersebut, atau perusahaan tersebut juga pada saat interview yang dibutuhkan berbeda dengan kemampuan tambahan mungkin tidak dijelaskan secara rinci. Nah, itu bisa juga dimunculkan pada saat kita berdiskusi mengambil keputusan di dalam suatu kelompok. Nah, lalu kelemahannya apa? Tadi setelah kita mengetahui kelebihannya, ada kelemahannya ternyata ya. Yang pertama, keputusan kelompok sangat memakan biaya ya. Dan yang kedua, pembuatan keputusan kelompok adalah suatu hal yang tidak efisien bila keputusan dibuat dengan cepat. Yang ketiga, keputusan dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sebenarnya keputusan kelompok. Dan yang keempat, implementasi suatu keputusan apakah dibuat oleh kelompok atau tidak harus diselesaikan oleh para manajer secara individual. Jadi kelemahannya itu perlunya biaya yang banyak ya. Terlebih dalam mengambil keputusan, kalau misalkan satu manajer aja ya berarti dia yang nanti yang akan menggulirkan keputusan finalnya. Tapi kalau secara bersama-sama dia harus berkoordinasi dulu, yang mungkin membutuhkan tempat yang nyaman gitu kan, atau mungkin butuh konsumsi dan sebagainya. Nah, lalu dalam pengambilan keputusan ya, selain tadi sudah mengetahui teknik ya, yang secara modern dan tradisional, dibutuhkan juga yang namanya metode ya. Metode yang umumnya diambil di dalam pengambilan keputusan ya, itu biasanya metode yang berkaitan dengan angka statistikal ya, yaitu menggunakan metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini dinamakan juga dengan teknik manajemen science atau juga operation research. Nah, apa yang kita pahami ya dengan operation research di sini ya, menggambarkan, memahami dan juga memperkirakan perilaku berbagai sistem yang kompleks dalam kehidupan manusia. Nah, tujuannya menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pembuatan keputusan. Nah, lalu apa saja yang melandasi dari ciri-ciri riset operasi ya? Di sini ada 7 poin. Yang pertama, terpusat pada pembuatan keputusan, penggunaan metode ilmiah, penggunaan metode matematis, efektivitas secara ekonomis, bergantung pada komputer, pendekatan tim, dan juga orientasi sistem. Oke, selanjutnya tahap-tahap pendekatan riset operasi ya. Ada 5 tahap. Yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama itu sesuai dengan pembahasan di awal, yaitu dibutuhkan yang namanya diagnosa masalah. Yang kedua, adanya perumusan masalah. Yang ketiga, pembuatan model. Dan yang keempat, analisa model. Yang kelima, yang terakhir, implementasi penemuan. 5 poin ini umum kita ketahui atau kita temui di dalam pembuatan karya ilmiah, hampir sama dengan pendekatan dalam pembuatan karya ilmiah, baik itu KKP ya, TA, skripsi dan sebagainya, sampai level disertasi. Itu kita menemui 5 poin ini. Yang pertama, bagaimana cara
membuat diagnosa masalah ya, atau membuat rumusan masalah. Nanti juga akan diselesaikan dengan hipotesis ya, atau pembuatan hipotesis, pengajuan hipotesis. Yang kedua, perlunya perumusan masalah ya. Setelah masalah yang ditemukan banyak di lapangan ya, kita buat juga nanti perumusannya. Yang ketiga, pembuatan model di sini menggunakan model apa ya, model statistik atau misalkan model apa. Yang keempat, analisa model. Setelah analisanya pembuatan modelnya sudah dibuat, lalu dianalisa menggunakan metode, tentu saja kalau kuantitatif ya metodenya statistik. Yang kelima, implementasi penemuan, nanti diimplementasikan dengan hasil dari penelitian yang didapatkan. Oke, yang selanjutnya masalah-masalah dalam penggunaan pendekatan riset operasi atau operation research ya. Di sini ada 5 poin yang ditemukan. Yang pertama, sering terjadinya kekurangan waktu. Yang kedua, ketiadaan data. Yang ketiga, penolakan terhadap perubahan. Yang keempat, waktu tanggapan secara lama. Yang kelima, penyederhanaan yang berlebih-lebihan. Nah, poin yang pertama yaitu sering terjadinya kekurangan waktu ya, karena memang selain kita mengambil data di lapangan, juga nanti kita mengolah data itu. Nah, pengolahan data itu juga membutuhkan waktu ya, karena mengimplementasikan hasil di lapangan belum tentu nanti juga bisa diolah dengan metode yang baik. Nah, yang kedua, ketiadaan data ya, datanya mungkin susah didapatkan karena dengan kondisi saat ini apalagi ya, ada beberapa sekolah yang pembelajarannya di rumah, mungkin kalau misalkan penelitian di sekolah atau misalkan di perusahaan banyak yang masih WFA atau work from home yang kerja di rumah dan sebagainya. Yang ketiga, adanya penolakan terhadap perubahan ya. Nah, perubahan yang selalu kita ikuti, tapi belum tentu di lapangan itu juga bisa mengikuti perubahan zaman yang saat ini ya. Masih kadang menggunakan cara-cara lama atau misalkan metode yang usang digunakan atau yang sudah lama digunakan gitu. Yang keempat, waktu tanggapan yang lama. Dan yang kelima, penyederhanaan yang berlebih-lebihan. Jadi perlu juga nanti koordinasi pada saat mengambil data itu di lapangan, bagaimana meyakinkan responden ya, bahwa data itu nanti ke depannya kita olah, tidak ada maksud lain untuk misalkan mempublikasikan atau menjelaskan kepada nanti pihak yang terkait gitu. Tidak nanti kita bawa data itu nanti kita buat secara tidak baik gitu, tapi nanti kedepannya kita menjadi bahan pembelajaran ya, baik nanti dia manfaat pada kampus ataupun juga perusahaan tersebut. Oke, yang terakhir, pedoman apa saja yang melandasi penggunaan efektif riset operasi ya, yaitu poin yang menjadi hal pentingnya. Yang pertama, dukungan manajemen ya. Adanya dukungan manajemen, adanya tanggung jawab, adanya partisipasi manajer, dan adanya penggunaan kebijakan manajerial, pengumpulan data, dan yang terakhir adanya persiapan penyimpanan laporan secara akurat. Nah, yang menjadi pedoman dalam penggunaan keefektifan operation research atau riset operasi ini, bagaimana cara mendukung manajer dalam mengalokasikan sumber daya yang ada ya, baik itu sumber daya di perusahaan itu ya, ataupun sumber daya manusia karyawan tersebut dalam mendukung keberlangsungan organisasi perusahaan atau keberlangsungan roda perekonomian di dalam perusahaan tersebut. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.